Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabatku, para penggiat usaha budidaya burung walet dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan usaha-usaha budidaya burung walet kita semua sukses tentunya ya. Harapan kita semua sukses dan berkembang sebagaimana yang kita inginkan. Baiklah, jumpa lagi dengan saya dari SHD Channel. Bagi teman-teman semua yang baru bergabung di SHD Channel, silahkan beri dukungan Anda dengan cara ketik subscribe, like, serta share video-videonya jika dirasa bermanfaat. SHD Channel juga membagikan suara panggil dan suara inap ya. Suara panggil, suara inap tentunya berkualitas dan sudah lulus uji coba di RBW pribadi, baru saya bagikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal apa saja sih yang perlu kita perhatikan sebelum kita membangun gedung ya, gedung burung walet. Jadi tidak asal bangun, ternyata ada hal-hal penting yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita perhatikan agar gedung yang kita bangun ini bisa sukses, bisa berkembang ya. Baiklah, kita langsung masuk ke inti ya. Yang pertama, hal yang harus kita perhatikan atau kita pertimbangkan sebelum kita membangun gedung itu ialah cek lokasi atau survei lokasi di mana kita akan membangun gedung. Lokasi di mana kita akan membangun gedung itu sangat berpengaruh, sangat berperan penting ya dalam menentukan sukses tidaknya nanti gedung yang akan kita bangun. Jadi jangan asal bangun, oh di sini dekat rumah misalnya, tapi ternyata di sekitaran situ burungnya kurang, nggak begitu banyak. Jadi di sana memang bisa, tidak ada masalah, tidak ada batasan dimanapun kita membangun, tidak masalah. Cuma jangan heran nanti kalau perkembangan gedung itu akan lama untuk proses menginapkan burung waletnya. Jadi pemilihan lokasi yang pertama itu dirasa sangat penting. Kita harus betul-betul, harus benar-benar mempertimbangkan, memperhatikan lokasi di mana kita akan membangun gedung itu. Jadi di tempat itu, di mana tempat itu, tempat di mana gedung itu akan kita bangun, itu harus betul-betul menjadi tempat favorit ya, tempat favorit bagi burung walet. Jadi misalnya tempat-tempat yang masuk itu dalam pembuatan gedung supaya cepat itu, misalnya tempat itu daerah sentral makanan ya, tempat burung walet mencari makan, atau lintasan pulang pergi burung walet mencari makan. Dan tentunya di sekitaran situ itu banyak terdapat burung-burung walet liar berkeliaran. Jadi di sanalah kita bisa menempatkan gedung walet kita. Kalau ternyata misalnya oh di sini gedungnya bagus tapi sektor keamanan kurang, ya itu berarti kita harus ekstra ya, harus ekstra supaya gedung itu bisa kita jaga, bisa kita amankan, terkhusus dari predator pencuri. Kemudian yang kedua itu kalau gedungnya sudah bagus itu ialah suhu. Suhu itu juga harus kita perhatikan, harus kita jaga, harus kita stabilkan. Jangan terlalu panas. Jadi untuk suhu ideal kesukaan dari burung walet itu kisaran dari 27 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Kalau suhunya sudah antara itu, berarti kita sudah bisa menyamai pada proses suhu habitat aslinya walet di gua. Jadi kisarannya 27 sampai 29. Kemudian yang ketiga itu ialah pemilihan warna dari gedung. Jangan warna yang menyerap panas, misalnya seperti warna hitam, itu sangat kuat ya menyerap panas ke dalam. Jadi hindari warna-warna yang bisa menyerap panas dari luar itu masuk ke dalam. Usahakan pada bagian luar gedung itu warna putih lah. Warna putih itu tidak menyerap panas ya, tapi selain itu
saya rasa jangan, supaya gedung kita itu tetap suhunya stabil di dalam ya. Kemudian ventilasi udara, penempatan ventilasi itu juga hal yang harus kita perhatikan. Jangan asal-asal, bahasa sini sebut itu asal tebuk. Jadi jangan asal tebuk atau asal buat. Jadi kalau seandainya dataran itu terlalu rendah, sebaiknya perbanyak ventilasi udaranya supaya sirkulasi angin keluar masuk itu bagus. Tapi kalau ternyata dataran itu sudah tinggi, ventilasinya tidak usah terlalu banyak dan juga agak jarang saja dibuatnya ya, tidak usah terlalu banyak supaya suhu di dalam itu tidak berlebihan sejuknya. Karena juga walet tidak suka suhu yang terlalu sejuk, apalagi kalau sampai di bawah 27. Jadi walet tidak suka juga. Jadi usahakan kisaran suhu itu antara 27 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian hal selanjutnya juga kita harus perhatikan kelembapan ya, kelembapan dari gedung kita. Kelembapan idealnya itu yang sangat disukai burung walet itu antara 80 sampai 90% tingkatnya ya. Itu bisa kita ukur, ada alatnya. Bisa kita ukur supaya mengetahui itu. Jadi kelembapan itu kaitannya itu sama eratnya dengan suhu. Itu sangat mempengaruhi terhadap kualitas sarang. Ya, terhadap kualitas sarang. Jadi supaya sarang itu bagus, usahakan kelembapan di dalam itu juga harus stabil. Jangan terlalu lembab. Kalau terlalu lembab, kualitas sarang kita juga akan jelek ya. Untuk mendapatkan kelembapan itu dalam gedung kita bisa menyediakan air, bisa kita buat bak atau pakai baskom. Jadi itu untuk menjaga kelembapan itu supaya tetap ideal, tetap stabil. Kalau kelembapan kurang juga kualitas sarang jelek. Kelembapan berlebihan juga sarangnya jelek. Yang membuat sarang jelek itu biasanya sirip kita jamuran kalau terlalu lembab. Jadi sehingga burung pun tidak terlalu suka dalam gedung kalau sirip kita sudah jamuran. Kita pun repot lagi nanti menghilangkan jamuran di sirip itu. Semprot sana semprot sini nggak hilang-hilang. Nah, cara menghilangkan jamuran seperti apa? Ketahui dulu kelembapannya. Kalau terlalu lembab, kurangi tingkat kelembapan. Itu pasti jamuran tidak akan banyak, akan berkurang. Sembari kita berikan racun pembasmi jamur ya. Oke. Kemudian juga pemilihan suara itu sangat berpengaruh juga terhadap gedung kita. Jadi kalau kita sudah menentukan lokasi yang pas tapi suara juga tidak pas, nah itu juga sangat berpengaruh. Jadi suara panggil, suara inap, pilihlah suara yang berkualitas, yang bagus dan sudah terbukti. Kalau memang kita punya anggaran lebih ya silahkan Anda beli, tapi kalau tidak silahkan Anda download di internet. Banyak teman-teman kita men-share atau berbagi suara panggil atau suara inap yang sudah terbukti bisa sukses di gedung walet ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, sedikit informasi sebelum kita membangun gedung walet. Perhatikan langkah-langkah tadi. Mudah-mudahan informasi ini berguna, bermanfaat. Jika memang ini dirasa berguna, bermanfaat, silahkan Anda klik tombol subscribe, like, serta share. Berikan komentar-komentar yang positif di kolom komentar, karena di sanalah tempat kita sharing ya. Kita sharing, kita bertukar pikiran. Saya di sini tidak menggurui, tapi saya hanya berbagi pengalaman yang sudah saya dapat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.